gue itu ngeliat sosok mata mata itu bersinar besar banget. Nah dia itu kayak ngintip gitu loh, ngintip atau melihat di sela-sela mata kita. Sekarang gua mulai aja langsung, masih bersama Aceng SIC, atau suka cerita sendiri. Nah jadi ini cerita gue sendiri ya. Memang si cerita ini bukan gua ngada-ngada, tapi cerita ini fakta ya. Yang dimana waktu itu pas zaman dulu ya, memang sih ini sedikit horor ceritanya, tapi kalau misalnya orang yang suka horor mungkin jangan sedih ya, sampai selesai dengan cerita gue biar gak penasaran ya. Nah jadi waktu itu gua kakak gua sama adik gua, di waktu itu kan kita lagi ada musim-musiman nih, musim buah-buahan. Nah kebetulan di waktu itu musimnya musim durian. Kalau di kampung gua itu kan ada yang namanya rapong ya, kalau dipanggil rapong lah ya. Nah rapong itu kan khusus yang namanya buah durian. Nah nggak kepikiran waktu itu, yang mungkin nggak kepikiran waktu itu hari Jumat lah ya. Nah kita kan dari siang harinya itu kita buat kayak saung-saungan lah ya, bubuk-bubukan kalau di kampung gue ya, namanya tuh saung. Nah tibalah pada malam hari itu gue, paling gue dan gue, kita melanjutkan perjalanan ke Rempong. Nah kan nggak kepikiran lah ya kalau pada hari itu hari Jumat, malam Jumat pas banget gitu kan. Nah itu kejadiannya. Nah jadi kita itu kan sebelumnya udah buat kayak buku-bukan atau kayak rumah-rumahan ya di Rempong untuk nunggu durian ya kan. Nah salahnya kita itu buat rumah buku-bukan itu di depannya ada pohon besar yang dimana pohon itu udah mati lama ya kan. Kita juga nggak tahu lah kalau di situ tuh yang tepatnya angker, dan dulunya juga di situ ada kuburan. Nah itu sih kami kita kan nggak tahu lah. Itu usia gua mungkin pas waktu gua masih SD kelas 5 lah ya gitu. Nah itu kejadiannya. Nah mungkin ntar kalau misalnya gue pulang kampung, tapi gue nggak mau sebutin nama kampungnya. Ntar kalau misalnya gue udah pulang kampung pasti gue spill ya lokasi dan kejadiannya. Tapi nggak tahu juga sih itu pohonnya masih ada atau enggak, pohon kering yang mati udah tumbang masih ada enggak. Nah kejadian itu memang saat nunggu durian di Rempong itu hujannya rintih-rintih ya kan. Nah posisi itu kan di kampung itu emang pedalaman banget ya, jadi masih kayak hutan-hutan rimba gitu ya. Nah langsung singkat cerita aja, kakak gua sama adik gua jadi nunggu durian itu sampai pagi hari ya, kalau misalnya itu sampai jam 2 atau jam 3 lah ya sebelum kejadian. Nah kan kita nunggu durian, tapi duriannya itu belum ada yang jatuh ya kan. Nah posisinya itu kan lagi hujan dan rintik-rintik. Nah kita tidur semua. Itu waktu itu kalau nggak salah jam-jam 9-10 lah kita istirahat ya kan. Nah udah tidur nyenyak. Nah gua itu nggak ngerti sih gitu, kok kenapa sih gue bisa bangun dan gue tuh tidurnya tidur peran yang nggak tidur beneran gitu. Kayak kalau orang Sunda itu tidur peran kayak kotok
apa sih. Nah, kurang totok gitu ya. Nah, jadi gue itu ngeliat sosok mata, mata itu bersinar besar banget. Nah, dia itu kayak ngintip gitu loh, ngintip atau melihat di sela-sela tubuh kita gitu, rumah-rumahan kita, ya kan. Nah, gue itu posisi dan kondisi gue nggak bisa gerak, tangan gue itu kaku ya kan, kaki gue juga kaku, mulut gue juga kaku, nggak bisa bicara lah ya. Nah, mungkin kalau kalian lah ya dengan cerita gue ini pasti ada juga sebagian yang udah ngerasain lah ya. Itu gue juga nggak tahu sih itu makhluknya makhluk halus ya kan, atau macam apa sih makhluknya ya kan. Tapi gue juga nggak begitu jelas sih. Tapi memang makhluk halusnya itu posisinya melihat deket banget gitu, melihat pancaran mata ya kan. Nah, gue nggak ngehirauin kan, aduh gue sampai merinding nih sampai merinding gue cerita soal gue sendiri ya, merinding banget. Nah, udah gue kan slow aja gitu, terus gue tidur ya kan. Nah, nggak begitu lama gue tidur tuh gue ngedenger suara durian jatuh ya kan, suara durian jatuh. Tapi kok suara durian jatuh itu jatuhnya nggak kayak durian biasanya, jatuhnya dung kayak suara penendang sih. Jadi jatuhnya itu mendengung gitu, mantul gitu, ya kan. Nah, gue itu langsung ngebangunin kakak gue sama adik gue, cuma adik gue kan masih kecil, jadi dia nyenyak banget tidurnya gitu, jadi nggak bisa dibangunin. Gue ngebangunin kakak gue. Nah, gue bangun kakak gue, atau kakak bangun, ada durian jatuh. Tapi kakak gue itu nggak dengar kalau itu suara durian gitu kan, ya kan. Nah bangun kan kakak gue. Nah, kita berdua nyari setel, terus kita nyari kan ke repong-repong, ke tong-tong gitulah ya. Nah, nyari tapi kita nggak ketemu gitu kan, nggak ketemu ya kan, nggak ketemu itu durian jatuhnya di mana, nggak ketemu. Yaudah kita cari-cari ya kan, ada mungkin perkiraan setengah jam lah ya, nggak ketemu tuh duriannya. Ya udahlah, kita balik lagi langsung ke gubuk rumah kita ya kan, kita balik lagi tidur lagi ya kan. Nah, nggak selang lama kita tidur ke gubuk, tidur. Nggak lama kemudian ada lagi jatuh duriannya, jatuh gitu. Nah, kalau ini sih kayaknya asli gitu kan, kalau sependengaran gue asli banget, durian asli. Nah, kakak gue juga kan nggak terlalu lama kan tidur, terus gue bangunin dia juga denger gitu. Nah, aduh gue merinding banget sumpah, nih ceritanya merinding banget ya, gue ceritain merinding banget. Nah, terus gue cari tuh duriannya ya, cari duriannya, tapi memang duriannya itu nggak ketemu juga ya kan, nggak ketemu juga duriannya itu, nggak ketemu ya. Cari-cari, kata kakak gue bilang mungkin itu pendengaran gue aja, salah denger gitu. Kata gue enggak kak, gue ngedenger kok itu suara durian, kok suaranya aneh gitu ya kan. Nah, yaudahlah kita kembali lagi kan ke tempat rumah kita, dibukukan, kita tidur lagi. Nah, dan ketiga kalinya ini jatuh lagi suara durian. Nah, bangun dong, kita belum begitu tidur nyenyak, kita bangun terus kita cari tuh ya kan sumber suara jatuhnya durian itu di mana. Nah, kita cari, tapi nggak ketemu juga ya kan. Nah, dan salahnya gua kan, gua juga nggak tahu lah ya kalau di situ itu ada kuburan makam lah ya. Jadi bahkan keramat maksudnya durian. Maksudnya itu kuburan keramat ya kan, kuburan keramat. Jadi ada pohon besar, pohon kering yang udah tumbang, cuma ada kambunya tinggi banget. Nah, gua cari sampai gua itu ke kuburan keramat yang gua gak tahu ya kan, sama pohon yang besar itu yang tumbang. Nah, gua itu center ya kan, gua center ya, namanya gelap kan, di repong itu kan kayak di belusukan itu, di repong kan gelap ya.
Jadi gua center, nah center gue itu gua arahin, ya namanya gua kan nggak tahu, tanpa sengaja gua centerin ke yang kuburan keramat itu. Terus gua centerin juga yang pohon keringnya itu yang tumbang. Nah gua kaget dong begitu gua centerin, gua gemeter ya kan, terus gua nggak bisa gerak kaku, dan kaki gua nggak bisa lari ya kan, terus mulut gua nggak bisa gerak, tangan nggak bisa ngomong, terus tangan gua juga kaku gitu. Gua lihat sosok itu, sosok jin ya, mungkin gua lihat itu dari rambutnya dulu. Nah terus gua centerin lagi, nah baru kelihatan bajunya. Tapi bajunya itu emang kalau di center itu dia kayak tembus gitu, kayak apa sih, kayak asap gitu ya. Nah dari situ kan kakak gue teriak kan, lari ninggalin gue. Mungkin dia melihat, kata gue, kak ini apa kak, ini apa kak, kak. Nah kakak gue tuh lari ninggalin gue sama adik gue kan di gedung kan ya, di rumah dia tidur. Nah gue tuh nggak bisa gerak kan. Nah setelah itu begitu gue center, mukanya itu emang mukanya itu nggak terlihat jelas sih, cuma rambutnya itu panjang, terus kelihatan kayak kain gitu sih, kayak pasir. Nah, gue juga sih sebenarnya nggak percaya sama makhluk halus, tapi memang kenyataan sih ada gitu ya di makhluk halus. Nah setelah gue centerin lama, kakak gue lari, kakak gue tuh taunya pulang ninggalin gue dan balik lagi ke rombongan, ke rumah gue itu ngajak bokap gue. Terus kata bokap gue, kenapa ini wah ada ini udah apa, nggak bisa ngomong lah, gue nggak bisa gerak gitu kan, karena gemeter gitu kan, nggak bisa ngomong, kaku. Nah di mana bang saya gitu, pas gue center lagi udah ada, udah hilang gitu. Nah dari situ bapak gue bilang, lu ngapain ketemu bertiga kampung ya kan, udah tahu katanya di sini tuh angker, dulunya emang ada rumah di sini, ternyata rumah tua. Terus di sini juga ada penyerangan sama pohon besar yang terbang, punya itu pohon beringin gitu. Nah gue panik dong, gue langsung merinding aja merinding. Terus ya udah gue pulang lah ya, berarti gitu sama adik gue, dan gue masih tidur. Terus gue bangunin, gak mau bangun, terus digendong sama kakak gue pulang. Terus berempat pulang sama bokap gue ya udah kejadian itu pertama kali sih yang gue rasain gitu kan. Suka cerita gue, suka cerita sendiri sih gitu, maksudnya emang sih kalau kita orang itu memang ada sih kalau malu-malu gitu ya. Mungkin sih kalau orang nggak percaya karena kalau misalnya ada bukti ya, tapi ya pasti ya baru gue spill kalau misalnya gue pernah kampung, tapi gue nggak bisa tahu gimana kampungnya ya. Jadi sih gitu aja cerita dari gue.